Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pada kesempatan lalu kita telah membaca tentang ma taqtadihi sighatun nahyi, yaitu tentang apa yang dituntut dari sighah nahyi. Bahwasanya sighah nahyi itu indal itlaq itu menuntut padanya pengharaman yang dilarang, dan juga fasadnya, yaitu tentang haramnya yang dilarang dan juga fasadnya, dengan dalil yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Tentang haramnya itu wama atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, karena fal amru bil intiha amma naha anhu, maka perintah fal amru bil intiha, perintah untuk berhenti dari apa yang dilarang darinya, yaktadi wujub al intiha, yaitu wajibnya untuk berhenti. Dan wujub intiha, wajibnya berhenti ini menunjukkan keharusannya, itu diharamkannya melakukan. Bisa dipahami dari sini pendalilan. Kemudian wa minal adillah ala ayaktadiya fasad, annahu yaktadil fasad. Dan termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya ingdal itlaq, kita bicaranya ingdal itlaq, jadi tidak ada qaidnya, tidak ada sharifnya, tidak ada yang memalingkannya, jadi larangan itu apabila tidak ada yang memalingkannya, maka hukumnya adalah haram. Minal adillah ala ayaktadi annahu yaktadil fasad, dan termasuk dalil bahasanya larangan itu ingdal itlaq annahu yaktadil fasad adalah sabdanya alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yaitu adalah mardudun. Jadi barang siapa melakukan amalan yang tidak ada padanya perkara kami, maka itu adalah tertolak. Wa manaha anhu falaisa alaihi amru nabi, dan apa yang Rasulullah SAW itu adalah larang darinya, maka bukanlah tidak di atas perintah Nabi, maka fayakunu mardudan, maka ini tertolak, yaitu rusak. Jadi amalan itu adalah rusak. Karena mardud ini dikatakan fasid, wal mardud wal fasid. Jadi maksudnya menuntut rusak, yaitu karena mardud itu bermakna fasid, yaitu mardud dan fasid sama. Kemudian hadza wa qaidatul madhab, dan qaidatul madhab sebagaimana kita telah singgung bahwasanya ini adalah madhab siapa? Hanabilah. Fil manhi anhu, tentang manhi anhu, hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrim kama yali. Dan insyaallah kita nanti akan sampaikan yang rajihnya, yang rajihnya, dan saya tidak ingin memperpanjang dalam pembahasan juga, cuma kita sampaikan dari apa yang rajihnya, biar tidak banyak juga tafriat, maksudnya cabang-cabang yang banyak tentang pembahasan nahyi. Bismillah. Yang pertama adalah ayyakuna an-nahyu aidan ila dzatil manhi anhu, bahwasanya larangan itu kembali kepada zat yang dilarang darinya, atau syaratnya fayakunu batilan, maka ini hukumnya batil. Yarhamukallah, yaitu bahasanya larangan itu kembali kepada zat yang dilarang. Ini gampangnya nanti beliau mendatangkan contoh, cuma kita sebutkan untuk mempermudah dulu. Bahasanya larangan itu apabila kembali kepada zatnya, mahiyahnya, yaitu hakikat dari yang dilarang. Jadi zat itu bisa bermakna hakikat dari yang dilarang. Misalnya jual beli, antum ada gambaran?
jual beli khinzir, jual beli babi, itu kembali kepada zatnya kan? Ya, larangan itu adalah kembali ke zatnya, maka ya jual belinya adalah batil. Jual beli alat musik yaitu al-ma'azif, ya, maka larangan itu kembali kepada apa? Kepada zatnya, maka itu adalah ya batil. Kemudian apa lagi? Pada ibadah, jual beli khamar, ini pada zatnya, ya, maka itu adalah ya itu adalah batil. Kemudian seorang yang apa? Seorang yang berpuasa pada apa? Pada hari raya, pada 2 hari raya, maka hukumnya apa? Batil puasanya. Karena kembali larangan tersebut adalah apa? Pada zatnya yang dilarang. Ya, pada zatnya yang dilarang. Maka larangan di situ apa? Itu menyebabkan batilnya apa yang dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, ayakuna nahyu aidan ila amrin kharij. Atau terkait dengan syaratnya, misalnya seorang apa? Seorang sholat dengan apa? Pakaian yang ada najisnya, maka sholatnya apa? Sholatnya batil. Karena apa? Terkait dengan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat apa saja? Bersuci dari apa? Dari hadas besar dan hadas ya kecil. Maka apabila tidak dipenuhi ya batal sholatnya. Ya, ini kembali kepada syaratnya. Misalnya seperti itu dalam ibadah ataupun nanti dalam muamalat. Ya, dalam muamalah. Kemudian yang kedua, ayakuna nahyu aidan ila amrin kharij. Jadi larangan tersebut kembali kepada perkara luar. Ya, pada perkara luar. La yata'allaku bidzatil manhi anhu wala syartihi. Ya, fala yakunu batilan. Jadi kalau kembalinya itu kepada perkara luar, tidak terkait dengan zatnya yang dilarang, tidak pula pada syaratnya, maka ya tidak dikatakan batil. Ya, tidak dikatakan ya batil, amalan itu tidak dikatakan batil. Ya, kemudian di sini mithalul aid ila dzatil manhi anhu bil ibadah. Contoh dari apa? Yang kembali kepada zat yang dilarang. Kembali ke zat yang dilarang bil ibadah. Contohnya adalah an-nahyu an shaumi yaumil idain. Larangan dari berpuasa pada hari Id, Idul Fitri ataupun ya Idul Adha. Ya. Contoh yang lain, siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Salat mutlak. Ya, jadi itu salat mutlak di waktu yang terlarang. Ya, jadi salat mutlak di waktu yang dilarang. Bagaimana namanya salat mutlak itu? Ya, seorang itu melakukan salat terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu mutlak. Ya, seperti salat apa? Intidhar. Sebelum khatib naik ke mimbar. Itu seorang boleh melakukan salat terus sampai khatib naik ke mimbar. Nah, itu disunahkan. Tapi kalau salat ba'dal asar misalnya pada waktu yang terlarang, ya, tapi dia niatkan adalah salat mutlak. Berbeda dengan salat dzatul asbab. Ya, jadi salat dzatul asbab misalnya seorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia apa? Salat tahiyatul masjid, yaitu dzatul asbab. Kalau salat mutlak itulah salat yang dilakukan ya, dia melakukan ya salat mutlak. Itu 2 rakaat di waktu yang terlarang, maka ini adalah ya tatawwu mutlak. Ketika apa? Di waktu yang terlarang, maka ini ya tidak boleh. Ya, ini kembali kepada zatnya. Kemudian contoh yang lain. Ada yang tergambar? Salat subuh 3 rakaat. Ya, bisa. Maksudnya apa contoh itu ya? Maksudnya apa? Karena larangan itu apa? Kembali kepada zatnya. Bahasanya seorang itu nanti apa? Ya, salat subuh 3 rakaat. Kemudian Sholatnya atau puasanya orang wanita haid, mau puasa
ya kembali kepada apa? Kepada zatnya yang dilarang kan? Ya. Jadi antum tambahkan contohnya misalnya apa? Berpuasa dan sholat bagi orang yang haid. Ya. Misalnya itu berpuasa dan sholat bagi wanita yang haid. Maka itu kembali larangan tersebut kepada apa? Zatnya yang dilarang. Maka di situ apa? Hukumnya nanti batil. Kalau sholat subuh 3 rakaat, sholatnya batil. Ya. Kemudian wa mithalul ait ila dzatihi fil muamalah. Ya. Yaitu contohnya adalah yang kembali kepada zatnya dalam muamalah. Ya. Beliau menyebutkan an-nahyu anil bai' ba'da nida'il jum'ah atsani, yaitu larangan dari jual beli ya setelah apa? Setelah adzan yang kedua, yaitu adzan yang ya khatib ini sudah naik ke mimbar, mimman talzamuhu al-jumu'ah, bagi orang yang apa? Ya wajib baginya Jumu'ah. Ya. Ini beliau mengatakan atau menyebutkan contohnya seperti ini. Ya, dan yang sahih sebagaimana yang kita katakan, kita akan ambilkan yang sahih. Wa sahih ya, bahwasanya larangan ini apa? Tidak kembali kepada apa? Kepada zatnya yang dilarang. Tidak pula kembali kepada syaratnya. Berarti sholatnya sah tidak? Ya, jual belinya sah tidak? Jual belinya sah, cuma dia apa? Berdosa. Bisa dipahami? Ya, ana sebutkan apa? Di sini apa? Beliau menyebutkan contoh an-nahyu anil bai' ba'da nida'il jumu'ah atsani. Mimman talzamuhu al-jumu'ah. Ya, kita kasih ta'liq di sini ya dari guru kita juga ya, bahwasanya yang sahih larangan ini tidak kembali kepada zatnya yang dilarang. Jadi apa? Wasahih anna hadan nahya ya laisa aidan ila dzatil manhi anhu wala ila syartin ya wala ila syartin min syurutihi. Ya. Jadi apa? Yang sahih bahwasanya tentang apa? Larangan jual beli setelah adzan yang kedua, yaitu adzan ya yang khatib sudah naik ke mimbar, mimman talzamu jumu'ah, ini adalah yang sahih ya. Larangan ini tidak kembali kepada zatnya manhi anhu wala ila syartin min syurutihi. Jadi apa, larangan ini kembali kepada apa? Perkara luar. Ya, jadi kembalinya ke mana? Ila amrin kharij. Jadi jual belinya sah, cuma dia apa? Berdosa. Ini bedakan. Kita sebagaimana kita sampaikan bahwasanya kita ambil yang rajih. Karena ini mazhab. Ya, kalau antum mau ikut mazhab Hanabilah, ya berarti ini nanti ketika apa seorang itu jual beli setelah adzan yang kedua, maka apa? Jual belinya apa? Batil karena kembali kepada apa? Zatnya yang dilarang. Ya, kembali kepada zatnya yang dilarang. Nah, sekarang harus kita ambil contoh yang memang itu kembali kepada zatnya. Contohnya apa? Pada muamalah. Contohnya apa? Tadi kita sebutkan di muka. Jual beli alat musik, jual beli babi. Itu kan jelas kan? Ya, itu jelas. Bai'ul ma'azif, bai'ul khinzir, bai'ul khamar. Kemudian apa? Seperti nikah apa? Nikah mut'ah. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Syiah. Ya, nikah mut'ah atau nikah seorang wanita yang masih dalam apa? Dalam masa iddahnya, nikah mu'tad, ya mu'taddah. Ya, jadi ini sebagai ganti dari apa? Dari contoh yang diberikan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, ada contoh banyak kan? Ya, nikah mut'ah, ya, nikah mu'taddah, kemudian apa? Jual beli apa? Bai'ul khinzir, bai'ul ma'azif, bai'u apa? Khamr. Nah, contohnya malah lebih banyak kan?
ya daripada contoh ini, karena contoh ini diperselisihkan, dan yang rajih bahasanya ya ini tidak kembali kepada apa? Kepada zatnya yang dilarang, tetapi kembali pada apa? Amrin kharij. Bisa dipahami? Ya. Kemudian wa mithalul aid ila syartihi fil ibadah. Dan contoh yang kembali kepada syaratnya di dalam ibadah, yaitu an-nahyu an lubsir rajul ya thaubal harir. Yaitu larangan dari apa? Memakainya seorang laki-laki itu memakai apa? Pakaian sutra. Ya, maka di sini apa? Fasatrul aurat syartun li sihhati shalah. Karena menutup aurat itu apa? Syarat sahnya salat. Fa idza sataraha bi tsaubin manhi anhu, maka apabila ya ditutup, fa idza sataraha bi tsaubin, maka apabila dia menutup, yaitu menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang anhu, lam tasih as-shalah. Salatnya tidak sah. Li'audin nahi ila syartiha, karena kembalilah larangan ini kepada syaratnya. Gimana menurut antum? Gimana antum pakai pakaian sutra salat? Sah enggak salat antum? Sah enggak? Kalau menurut mazhab Hanabilah salatnya tidak sah. Tetapi kita katakan yang rajih, ya, yang rajih bahwasanya salatnya sah. Ya. Jadi salatnya sah. Ya, makanya perlu di sini ya kita sampaikan. Jadi salatnya itu sah, tapi apa? Dia berdosa karena apa? Memakai pakaian sutra. Dia sudah menutup auratnya, tetapi pakaiannya yang dipakai adalah pakaian yang terlarang. Karena sutra itu enggak hanya terlarang di salat, tapi juga terlarang di luar salat. Ya, bisa dipahami ini. Ya, ini juga taklid yang diberikan ya guru kita juga ya. Itu bahasanya apa? Salatnya sah, tetapi apa? Dia berdosa. Begitu pula seorang yang sholat di tanah yang digosok. Tanah yang digosok tahu enggak? Tanah yang digosok itu gimana? Seorang itu sholat di tempatnya orang, dia tanpa apa? Tanpa izin. Ya, kalau nanti mazhab Hanabilah sholatnya tidak sah, karena dia di tempat yang apa? Terkait apa? Sholat itu syaratnya diantaranya apa? Tempat, ya, tempat sholat, ya, tempat sholat, yaitu bahasanya seorang di tempat yang suci, tetapi apa? Dia yaitu tadi, karena dia melakukan di tempat yang haram, karena dia apa? Menggosok, yaitu menggosok tidak minta izin atau tidak apa? Ya, melakukan gosok atau yaitu mengambil dengan ya tanpa izin. Ya. Maka di sini larangan tadi ya bukan terkait dengan apa? Bukan terkait dengan syarat sahnya salat. Ya, memakai pakaian sutra itu bukan terkait dengan ya larangan tidak terkait dengan syarat salat. Ya, karena sutra itu sendiri apa? Ya, sutra itu diharamkan di dalam sholat dan di luar sholat. Ya, jadi di sini beliau katakan hadza madhabul Hanabilah. Jadi yang ini tadi bahwasanya seorang itu apa? Mengenakan pakaian sutra, ya, kemudian sholatnya tidak sah. Ya, ini adalah madhabnya Hanabilah. Wa sahih anna sholat tasih. Yang sahih bahwasanya sholatnya itu adalah sah. Ya, seorang sholat di baju apa? Baju yang ada sutranya. Ya, tetapi dia apa? Dia berdosa. Begitu pula di tanah yang digosok. Itu juga sah sholatnya, tapi dia apa? Berdosa karena dia melakukan gosok. Ya, bisa antum bedakan antara mazhab dengan apa? Pendapat yang rajih. Ya, bisa dipahami di sini? Bisa Budar, paham? Ya. Wal maksud. Kenapa? Li'anna jihatan nahyi munfakkah. Karena apa? Jihah yaitu arah dari larangan itu munfakkah, maksudnya terpisah. Ya, bukan satu. Ya, tentang salat
Karena larangan memakai sutra dan juga larangan sholat di apa? Di tanah yang digosok itu adalah tahriman mutlakon. Itu diharamkan di luar sholat maupun di dalam sholat. Ya, laisa min ajli sholat, bukan karena sholat, akan tapi mutlak di sholat dan di luar sholat. Dan ini adalah yang dirojehkan Syekh Ibnu Utsaimin sendiri di Syarhul Mumti'. Ya, bisa antum pahami. Jadi di sini untuk menerangkan ini adalah kaulnya mazhab, bahwasanya seorang yang memakai baju apa? Baju sutra ketika sholat, sholatnya batal. Ya, atau sholat di tanah yang gosok, sholatnya batal karena kembali kepada syarat sahnya sholat. Tetapi beliau sendiri dalam kitabnya apa? Syarhul Mumti', pernah dengar kitab Syarhul Mumti'? Ya, syarah apa? Ala Zadil Mustaqni. Ya, kitab fikih, ya, sekitar berapa? 15 jilid. Itu beliau merojihkan bahwasanya sholatnya sah. Ya, sholatnya sah dan apa? Ya, ada padanya apa? Itu tadi dosa. Ya, jadi sholat di tanah yang digosok dan juga apa? Sholat dengan menggunakan pakaian sutra sah sholatnya. Dan ini yang dikuatkan beliau sendiri di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Ya, kalau mau dilihat nanti di mujalad 2, maksudnya di jilid yang kedua halaman 173. Ya. Kalau punya antum takdirkan punya maktabah. Ya, kalau ya saya cuma apa bisa punya samilah. Ya, kalau enggak punya maktabah yang memang di situ apa kitab-kitab, ya paling tidak kita punya maktabah syamilah yang mengiringi kita di mana-mana. Ya. Jadi apa kalau antum nanti apa namanya sekalipun enggak punya maktabah karena enggak punya uang, tapi usahakan punya maktabah walaupun di HP. Ya, dimanfaatkan ya, kemajuan teknologi tapi dimanfaatkan yang baik. Nanti kalau antum punya mau belajar ada masalah kita bisa ajari. Ya, cuma butuh beli apa? Beli apa kartu memorinya. Ya, beli kartu memorinya kemudian diisi nanti maktabah syamilah. Ya, bisa latihan untuk apa tahu banyak judul-judul kitab ya dan yang semisalnya. Itu ya yang di sana banyak ya masyayikh di sana juga mereka menggunakan apa maktabah syamilah. Kalau nggak bisa ya sekarang kalau net pas ada ya mudah cari di net. Ya, makanya kita berharap antum lebih pintar daripada saya. Kita punya ingin apa cita-cita bahwasanya murid itu lebih pintar dari gurunya. Ya, semakin belajar otomatis semakin apa? Ya, semakin tambah ilmunya. Maka antum harus lebih semangat juga. Ya, belajar usulnya, kemudian apa? Nanti lebih ya pintar daripada gurunya. Dan itu harapan ya masyayikh kita apabila menasihati apa? Muridnya seperti itu. Jadi harapannya bahwasanya murid ini semakin giat belajar kemudian apa? Ya, nanti menjadi seorang yang pintar ya bahkan lebih pintar dari apa? Dari syekhnya. Ya, seperti itu. Kemudian wa mithalul a'id ila syartihi fil muamalah. Itu adalah contoh, sekarang contoh pada yang kembali kepada syaratnya dalam bab muamalah. Ya, contohnya adalah an-nahyu an bai'il hamal. Ya. Itu apa? Larangan dari jual beli apa? Hamal. Kenapa ini ilahnya apa? Ilahnya kenapa dilarang, diharamkan? Karena adanya gharar. Pernah dengar masalah gharar? Itu adanya apa gharar itu? Ketidakjelasan. Itu bisa seorang itu apa tertipu. Ya, membeli di hamal. Saya jual ya anak kambing yang ada di perut ininya, induknya ini, betinanya ini. Ini enggak diketahui nanti keluar ternyata apa? Ternyata mati. Ya, atau ternyata apa? Ya tidak sesuai yang diinginkan. Maka larangan ini kembali kepada di antaranya syaratnya jual beli. Yaitu karena adanya gharar. Ya, adanya gharar. Karena fal ilmu bil mabi syartun li sihatil bai'. Karena mengetahui
terhadap al-mabi. Apa mabi? Mabi itu barang yang dijual kan? Ya, itu adalah merupakan syarat sahnya jual beli. Ya, fa idza ba'a al-hamal lam yasi al-bai'. Ya, maka jual belinya tidak sah karena apa? Li'audin nahyi ila syartihi. Karena apa? Ya, kembalinya larangan itu kepada syaratnya. Ya, kepada syaratnya. Begitu pula contoh misalnya apa? Seorang anak menjual kepada seorang gila. Ya, kemudian yang apa? Yang dijual itu khamr. Kemudian alat bayarnya itu apa? Dengan daging babi. Bagaimana itu? Semuanya kan? Ya, jadi apa? Ini ada dibahas juga, diberikan contoh di antaranya itu kembalinya kepada apa? Kepada syaratnya bahwasanya seorang ya anak itu apa? Menjual khamr kepada orang gila, orang gila dengan alat tukarnya apa? Dengan alat tukarnya adalah daging babi. Ya, itu contohnya di antara contoh yang lainnya. Itu yang kembali kepada ya syaratnya. Ya, kepada syaratnya. Maka tidak sah jual belinya di situ. Bisa dipahami di sini? Kemudian wa mithalun nahyi al-aid. Jadi larangan yang kembali kepada apa? Amrin kharid fil ibadah. Pada perkara luar di dalam ibadah. Itu tentang an-nahyu an lubsil rajuli imamatal harir. Ya, larangan dari apa? Dari memakai apa? Seorang itu memakai imamah yang terbuat dari harir. Ya. Jadi imamahnya itu dari harir. Imamah ini syarat sahnya sholat tidak? Tidak. Ya, berarti amrin kharid dah. Bisa dipahami di sini. Jadi an-nahyu an lubsul rajuli imamatal harir. Jadi pakai imamah. Kalau sholat, seandainya seorang itu sholat wa alaihi ya dan ada padanya yaitu imamatu harir, lam tabtul sholatuhu. Sholatnya tidak apa? Tidak batal. Kenapa? Li'annan nahya larangan harir ya di situ apa? La ya'ud ila dzati sholah. Kan tidak kembali kepada zatnya sholat kan? Wala ila syartihi. Karena harir apa? Memakai imamah dari sutra itu bukan syarat sahnya sholat. Bisa dipahami? Tetapi perkara luar. Ya, perkara luar. Sehingga sholatnya sah. Tapi dia apa? Dia berdosa karena memakai apa? Memakai harir karena dalil yang lain. Ya, harir itu dipakai. Itu apa? Tidak diperbolehkan. Ya, di dalam sholat dan di luar sholat, kecuali nanti ya yang diperkecualikan di antara orang yang kena apa? Sakit gatal ya, itu sakit gatal misalnya. Bisa dipahami? Ada gambaran kan ini kan? Saya pelan-pelan ini ya. Ya. Kemudian wa mithalul aid ila amrin kharid fil muamalah. Ya. Dan contoh ya yang kembali kepada amrin kharid fil muamalah, itu yang kembali pada perkara luar dari muamalah. Contohnya adalah apa? An-nahyu anil ghish. Ya, larangan dari apa? Ya, larangan dari menipu. Ya. Kemudian beliau katakan, walau ba'a syai'an ma'al ghish lam yabtul al-bai'. Seandainya seorang itu apa? Ya, menjual sesuatu kemudian ada bersamanya tipuan. Dan ini banyak sekali terjadi kan? Banyak sekali orang jual beli apa? Mesti apa? Bukan mesti, maksudnya banyak. Ya, banyak menipu. Lam yabtul al-bai', jual belinya terjadi. Tetapi orang yang melakukan ghis apa? Berdosa. Jadi bedakan ya. Ini kalau amrin kharid, orang yang melakukan ghis, tipuan itu adalah berdosa, tetapi jual belinya apa? Sah. Dia yang berdosa. Ya li'annan nahya la ya'udu ila dzatil bai'. Karena larangan itu tidak kembali kepada zatnya yang dia apa? Ya misalnya orang jual beli apa? Misalnya apa namanya? Jual susu misalnya.
Ya, dia bilang penjualnya apa? Susu ini enggak saya campur air. Ini susu asli, ditulis susu asli. Ternyata di rumah dia apa? Dicampuri air. Ini jual belinya apa? Sah, ditulis padahal di situ susu murni atau susu apa? Itulah, mungkin susu murni atau susu, ya, seperti itu. Tetapi apa? Misalnya apa? Murni susu atau yang lainnya. Intinya bahasanya itu ya ada ghis di situ. Ya, ada tipuan di situ. Ya, maka ya ini tidak kembali kepada zatnya yang dijual, wala syartihi, dan juga tidak kembali kepada syaratnya. Ya, karena dalam syarat jual beli itu tidak ada syarat tidak boleh ghis. Ya, tidak boleh menipu. Tetapi apa? Keridhaan antara kedua belah pihak. Kemudian apa? Adanya tukar menukar itu barang dan yang apa? Yaitu uang yang dijadikan apa? Alat tukar dalam jual beli. Tetapi di sini apa? Mustari bagi pembeli itu boleh memilih. Ya, boleh memilih. Kalau nanti kamu ternyata menipu, ya misalnya kembalikan uangku. Nah, seperti itu. Ya, misalnya ini apa? Seperti itu. Tapi jual belinya apa? Ya terjadi. Apa namanya? Nafid. Itu apa? Terlaksana. Tetapi orang yang melakukan ghis itu adalah dia berdosa. Ya. Atau misalnya apa? Nanti di antaranya contohnya talaki jalab. Talaki jalab itu apa? Jadi maklar-maklar itu kadang orang-orang dari desa itu membawa dagangan. Ini kalau nggak tahu di sini ya. Jadi sebelum masuk ke pasar, mereka sudah dicegat di suatu tempat, ya di situ. Mau dijualkan biar kalau orang dari desa kan nggak tahu harga di pasar yang sungguhnya kan. Makanya kadang yang menjadikan apa harga itu mahal karena pada banyaknya apa calo-calo itu yang nyegat apa dagangannya orang yang bawa jualan dari desa. Ya, makanya seperti ini nanti yang yang pedagang di desa ini apabila ternyata dia masuk ke kota, kemudian ternyata dia tahu ternyata dia ditipu oleh calo misalnya yang nyegat tadi, maka boleh dibatalkan jual belinya, diminta mana ya barangku aku enggak ridho misalnya, lah itu bisa dibatalkan. Ya, itu jadi namanya apa? Ila amrin kharid, bukan kembali kepada zatnya dan tidak pula kembali kepada syaratnya. Bisa pahami di sini? Nah, sampai di sini antum biar dapat bayangan. Kalau setelahnya ini sudah mudah. Ya, sudah mudah semuanya ini. Ya, cuma ini masalahnya jadi apa? Kembali kepada zatnya yang dilarang, ya, dan kembali kepada dalam ibadah dan dalam muamalah, kemudian kembali kepada syaratnya baik dalam ibadah dan muamalah, dan kembali kepada amrin kharij, ya, dalam ibadah dan dalam muamalah. Ini yang antum ingat ini. Ya, dan kita telah sampaikan mana yang rajih. Kalau mazhab itu tadi seperti itu. Ya, mazhab seperti itu, dan yang rajih kita telah sampaikan. Itu untuk mempermudah dulu. Nanti kalau antum mau baca-baca lagi, ya bisa itu dibaca-baca lagi tentang ya lebih rinci lagi bisa. Cuma kita inginkan ya memberikan gambaran yang lebih mudah, ya. Kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.